قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan kaum muslimin, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita memiliki pembahasan kaum muslimin. Ada sebuah video dari seorang YouTuber ini ya. YouTuber Aswaja. Kalau Aswaja itu identik dengan Anu. Kelompok Anu ya. Di mana YouTuber ini di dalam video ini dia mengomentari penjelasan dari Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi. Di mana Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi ini sedang menjelaskan tentang masalah hukum bekerja di bea cukai kaum muslimin ya. Bea cukai itu kan termasuk lembaga yang memungut pajak ya, pajak dari barang-barang dari luar negeri yang akan masuk ke dalam negeri ya. Dan seperti yang kita ketahui, Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi ini adalah orang yang ahli di dalam masalah fikih kontemporer ya. Dan buku-buku beliau, karya-karya beliau ini juga banyak beredar ya. Kita bisa mendapatkan buku-buku beliau. Sebenarnya kalau kita mengkomparasikan YouTuber ini dengan Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, ini nggak sesuai sebenarnya kaum muslimin ya. Akan tetapi karena orang ini berbicara di media dan kemudian memiliki banyak viewer ya, sehingga bisa jadi banyak orang yang termakan oleh perkataan dia ya. Sehingga kita tetap harus menjelaskan, harus membantah apa yang dikatakan oleh YouTuber ini ya. Dan tanpa panjang lebar kaum muslimin, kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Ustaz, saya mau bertanya. Jadi saya ini kan PNS Ustaz. Ya. PNS di Bea Cukai. Masya Allah. Resign sekarang ya. Sudah paham saya jawabannya. Resign. Kalau harta tercampur itu Ustaz ya? Apa? Karena tercampur antara pelayanan sama bukannya Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata sahibu maqsid, tidak masuk surga orang yang menarik pajak dan bea cukai. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disebutkan oleh banyak para ulama. Kalau Anda ingin masuk surga, resign. Masalah rezeki Anda, masalah masa depan Anda, Allah yang jamin. Ini pasti Ustadz Wahabi, Al-Senggoti, Al-Nglawiri, Al-Kamrangi, CS Group ini yang begini-gini modelnya. Kalau Anda ingin masuk surga resign, surga di mbahmu apa? Ya kamu tahu, kamu sudah pernah lihat surga, dan apa kamu yakin bahwa kamu masuk surga? Ya, sekali lagi apa kamu yakin kamu akan menjadi ahli surga? Gak bisa begitulah caranya bro. Nyuruh-nyuruh orang suruh resign. Ya emang kalau dia resign, mundur, keluar dari pekerjaannya dari kantor bea cukai, kamu bertanggung jawab. Kamu bertanggung jawab mencari ganti pekerjaannya untuk menanggung kebutuhan keluarganya, menanggung kebutuhan anak istrinya. Kalau kemudian dia resign, ekonominya menjadi morat-marit, kadal fakru ayakuna kufron loh ya. Kadang-kadang kefakiran bisa menjadi pemicu kekafiran. Setelah mundur ekonominya morat-marit, kemudian jadi nggak jelas pekerjaannya. Kalau kan pekerjaan yang dilarang agama justru itu bisa menjadi penyebab masuk neraka. Enak aja nyuruh-nyuruh orang suruh resign, suruh mundur, memastikan kalau kamu terusan di situ masuk surga. Kalau ingin masuk surga resign, surga ini mbahmu apa ya? Ini ustadz model begini, ini kalau dibiarkan terus-terusan ya meracuni warga negara, meracuni banyak orang.
dengan jargon-jargon sempit yang dipahami oleh ajarannya. Seolah-olah pemilik surga itu, seolah-olah pengkafling surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas terlihat kejahilan orang yang membantah apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan oleh Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi tersebut. Karena orang tersebut melawan dalil hanya dengan akal dan hawa nafsunya. Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi jelas menyampaikan dalil ketika menjelaskan atau menjawab pertanyaan jamaahnya tersebut. Disampaikan hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak akan masuk surga orang yang menarik pajak. La yadkhulul jannah sahibu maksi. Kemudian di dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sahibul maksi finnar. Pemungut pajak tempatnya adalah di dalam neraka. Jadi apabila Anda tidak setuju dengan penjelasan Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, itu silahkan. Merasa tidak pas, merasa tidak puas, itu silahkan. Kemudian apabila Anda mau membantah dari penjelasan Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi tersebut, itu juga silahkan. Akan tetapi bantahlah dengan ilmu, bukan dengan akal dan hawa nafsu. Kalau memang ada dalil, ada pendapat ulama yang kemudian membolehkan profesi pajak, penarikan pajak, maka silakan sampaikan dalil dan perkataan atau pendapat ulama tersebut. Kalau membantah hanya dengan akal dan hawa nafsu, itu namanya kebodohan. Itu namanya kejahilan. Agama ini dalilnya jelas. Kebaikan dibalas dengan surga. Keburukan dibalas dengan neraka. Dan itu jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha, wa man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min, faulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab." Barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan perbuatannya tersebut. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan yang soleh, laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka itu adalah surga. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka diberikan rizki di dalamnya tanpa batas. Itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian hanya orang yang jahil yang beranggapan ketika orang menjelaskan tentang sebuah pekerjaan yang haram, menganjurkan untuk meninggalkan pekerjaan yang haram agar bebas dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, kemudian orang tersebut dianggap sudah meneraka-nerakakan orang, menganggap orang lain masuk neraka dan hanya dia masuk ke dalam surga. Ini logika orang bodoh. Tidak seperti itu memahaminya. Surga dan neraka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan sesuatu yang haram apabila dikerjakan maka mendapatkan dosa. Balasan perbuatan dosa itu adalah neraka dan itu pasti, kecuali bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Begitu juga dengan kebaikan. Sesuatu yang halal, sesuatu yang baik apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan balasan setiap kebaikan itu adalah surga. Dan itu pasti, mustahil kebaikan Allah Subhanahu wa taala balas dengan neraka. Itu mustahil. Dan memang hanya orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang siap meninggalkan sesuatu atau pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun harus miskin. Jadi orang yang miskin akan tetapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang kaya akan tetapi usaha dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah pajak, masalah bea cukai, Allah dan Rasulnya yang mengharamkan, bukan Wahabi. Dan silahkan lihat urusan pajak di negeri ini. Carut marut, tidak jelas, korupsi di mana-mana. Dan mungkin yang seperti itu yang ingin Anda bela. Coba Anda berpikir. Coba difikirkan. Ketahuilah, ketika sesuatu urusan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita membuat aturan sendiri yang kita anggap lebih baik dan kita jadikan sebagai tandingan dari aturan Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan tunggu. Silahkan tunggu. Hal itu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali kerusakan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.